Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga umur kita panjang, rezeki kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang ekonomi Islam. Ya. Ternyata umat Islam ini punya potensi yang sangat besar, ya, punya potensi di bidang ekonomi. Kalau betul-betul kita mau menggarapnya. Salah satu contoh ketika kita akan mandi, ya, ketika kita akan mandi, kita butuh yang namanya sabun mandi. Sabun mandi, kalau kita lihat, yang memproduksinya adalah rata-rata orang kafir, ya, orang kafir, katakanlah orang-orang kapitalis, orang-orang yang berada di luar Islam. Mereka menguasai pasar ini. Semua manusia rata-rata di muka bumi ini butuh sabun mandi, ya. Tetapi perputaran itu kadang-kadang kita jarang melirik ke sana. Kita lebih senang sebagai konsumen memakai dan terus memakai. Jarang kita berpikir kreatif, inovatif untuk menciptakan sabun mandi di kalangan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi produsen walaupun kecil-kecilan, maka uang itu akan berputar di kita sesama umat Islam. Nah, inilah yang menjadi PR terbesar bagi kita saat ini. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang kapitalis, orang-orang yang berada di luar Islam, mereka maju semuanya? Rata-rata mereka menguasai ekonomi. Kenapa? Padahal Islam mengajarkan konsep tentang perekonomian, konsep tentang bisnis, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi kita sampaikan, umat Islam saat ini belum bangkit secara sepenuhnya untuk mempersiapkan ekonomi masa depan. Maka di sini kita berusaha untuk membuka wacana, membuka pemikiran kita. Mari kita berdiskusi. Apapun yang kita lakukan, ya, kita butuh yang namanya barang. Kita butuh yang namanya kebutuhan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun pagi sampai tidur kembali, tubuh kita ini ibarat pasar. Contoh, ketika kita ke kamar mandi, betapa besar putaran uang di sana. Ada sabun mandi, ada odol gigi, ada sampo, ada ini dan ada itu, ya, semuanya adalah uang. Keluar kita dari kamar mandi, kita butuh makan, kita butuh minum, teh, kopi, nasi, apapun makanannya, semua dibeli dengan uang. Pertanyaannya, putaran-putaran uang itu kemanakah kira-kira kita alihkan? Apakah berputar di umat Islam, sesama kita muslim, atau malah kepada orang-orang kafir yang kita serahkan begitu saja? Contoh, kalau kita mandi, sabun pakai sabun apa? Produknya produk siapa? Unilever. Sampo, Sunsilk, produk siapa? Unilever. Pepsodent, siapa yang punya? Unilever. Unilever adalah perusahaan orang-orang kafir, perusahaan besar milik mereka. Sehingga bangun pagi kita pakai produk mereka, kita sudah berikan uang kita kepada mereka. Dan memang mereka bisa menjual dengan harga sedikit murah. Kenapa? Karena modal mereka besar, produksinya besar-besaran. Sementara ketika ada umat Islam, ada wirausahawan kita yang berusaha untuk mengeluarkan produk-produk herbal, katakan halal, jelas dari mana dibuat. Tapi mungkin karena kekurangan modal, kurang promosi, ya, kita lebih cenderung kepada yang sudah tren, ya. Kita korban iklan, kita korban TV,
Kita lihat ini bagus, bisa membersihkan, harum dan segala macamnya. Padahal kita tidak tahu dari mana bahan-bahan dasar dari sabun tersebut, gosok gigi tersebut, odol tersebut. Apakah betul-betul bersih? Apakah betul-betul steril dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, dimanapun kita berada, mari senantiasa kita berusaha selektif dalam memilih produk-produk yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebisa mungkin usahakan putaran itu, uang yang kita belanjakan itu berada di tangan kaum muslimin, saudara-saudara kita, yang dengan uang itulah mereka mungkin berinfak, bersedekah, menyekolahkan anaknya. Tapi ketika putaran uang itu kita berikan kepada orang-orang kafir, yang kaya siapa? Mereka. Kadang beda-beda 1.000, 2.000, 500 perak kita mau berbelanja ke kedai toko Cina, orang-orang kafir, ketimbang tetangga kita sendiri yang berjualan. Maka bagaimana kita mau menghidupkan ekonomi Islam, memajukan saudara-saudara kita yang muslim sementara keegoan dalam diri kita masih ada? Maka hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita buka hati kita buka wawasan kita, pemikiran kita. Apapun yang mau kita konsumsi, perhatikan konsep halalan thayyibah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita berbelanja di tempat-tempat toko-toko saudara-saudara kita yang muslim. Mudah-mudahan ini adalah cara yang efektif untuk membangkitkan ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.